Oke, wow, miss banget nih, banyak sekali pembahasan yang bisa. Tentunya sesi kali ini kita masuk ke question and answer. Bagi teman-teman di YouTube, baik YouTube Wihara Dharma Ratna Kelungkung atau YouTube Bapak Adi yang sudah 100, tadi saya cek sih 130, udah bertambah lagi ya di sini di Zoom juga, dan bisa mengajukan pertanyaan lewat chat ya. Nanti saya akan bantu bertanya dan panitia akan melampilkan di layar Zoom. Pak Adi, sambil menunggu panitia ini merangkum beberapa pertanyaan yang sudah mulai masuk ini, tentunya jadi orang tua saya sendiri juga merasa kayak apa ya, seperti tarik ulur layangan seperti itu, Pak. Ada nggak guidingnya, Pak? Misalkan kadang kan ada masa-masa tumbuh kembang anak itu macam-macam, apalagi kita di 24 jam nih sekarang ketemu dengan anak, aktivitas juga, kegiatan gimana itu, Pak? Intinya sebenarnya pendidikan anak itu dari dulu sampai sekarang sama. Yang dibutuhkan anak kasih sayang. Setuju kan? Nah, cuma karena orang tua itu, ya karena sekali gini loh, ada sekolah menjadi dokter, ada sekolah menjadi perawat, ada sekolah menjadi ahli hukum dan seterusnya. Tapi tidak ada sekolah yang pasang pelang itu sekolah menjadi orang tua. Tidak ada tuh. Ya, betul. Akhirnya orang tua tuh belajar pada saat punya anak, belajarnya dengan cara pendekatan apa? Trial and error. Tuh, coba dengar baik-baik. Trial and error. Orang tua trial, anaknya yang error, kan begitu. Jadi ada banyak teori. Jadi kalau dibaca tuh, aduh, kalau bicara teori psikologi, teori perkembangan anak itu luar biasa. Itu kalau mahasiswa saya tuh, itu ada bukunya Santrok gitu. Itu psikologi perkembangannya Santrok itu tebal banget itu ya. Nah, gampangnya begini saja. Anak butuh kasih sayang. Dan caranya kita memberikan cinta atau kasih sayang adalah sejalan dengan apa yang Anda butuhkan. Jadi ada anak yang butuh waktu, dia minta ditemani. Ada yang butuh dipuji, ada yang butuh sentuhan fisik, ya, ada yang butuh dilayani, tapi dalam batas yang wajar dan normal ya. Kemudian ada yang senang diberikan hadiah kecil-kecil. Kemudian kalau kita bicara, kita tatap matanya dia. Nah, kalau kita bisa memberikan ini kepada anak, maka anak itu akan merasa contented, merasa dirinya puas, aman. Itu saja dulu. Kita boleh kerja, kita apa boleh buat. Sekarang ini kan orang semua kerja, ada yang harus two income family, suami kerja, papa kerja, mama kerja. Oke, kalau kita kerja. Tapi ingat, kita telepon anak, ya kalau bisa pakai video call. Dan kalau telepon anak, ingat, jangan selalu tanya pertanyaan yang anak tidak mau dengar. Apa itu? Kamu lagi di mana? Udah makan belum? Yes. Ada PR atau tidak? Udah kerja PR atau belum? Besok ada ulangan? Guru lesnya kapan datang? Orang tua tidak pernah bertanya, "Nak, bagaimana kabarmu? Hari ini sekolah gimana rasanya? Siapa temanmu yang hari ini lagi main sama kamu? Siapa?" Enggak, orang tua tanya pertanyaan itu saja. Jadi anak akan merasa bahwa yang penting ini adalah sekolah. Dia tidak penting bagi orang tuanya gitu loh. Ya. Nah, dan kalau kita pulang ke rumah, berikan waktu kepada anak. Saya tahu ini tidak mudah karena kita sendiri sudah capek, benar nggak? Berikan waktu pada anak. Sebisa mungkin berikan waktu. Seperti itu. Ya, berarti feel-nya anak yang kita fokuskan, Pak ya. Ya, ini ada pertanyaan masuk. Apakah boleh mendidik anak dengan menggunakan reversed psikologi? Ya, saya minta Pak Igede Wenada ini coba supaya kita punya persepsi yang sama. Coba nanti diketik di kolom chat ini yang dia maksudkan dengan reverse psychology seperti apa, supaya saya tidak salah menjawab ya. Oke, berarti kita lanjut. Seberapa banyak IP yang dapat dimiliki oleh seseorang? Oke, ini topik di luar bahasanya kita hari ini. Kalau mengenai EP, saran saya adalah bisa tonton video saya, karena saya pernah membuat webinar membahas mengenai EP. Itu ada di kanal YouTube saya. Oke. Ini bagaimana saya sebagai seorang anak menyikapi ucapan orang tua saya yang kurang berkenan pada saat saya melakukan ibadah seperti membaca parita.
dan kerohanian lainnya, padahal keluarga kami semua satu keyakinan. Mohon sarannya Pak Adi. Kalau misalkan kita lagi menjalankan ritual agama ya seperti itu ya lihat situasi lah. Kalau misalkan orang tua kita pas lagi butuh bantuan kita, memang lagi repot ya kita bantu. Tapi kalau misalkan kita lakukan itu pas di waktu senggang, mungkin malam hari. Nah, kalau orang tua ngomel ya kita bisa tenang saja. Anggap saja kita sedang dilatih oleh guru kesabaran kan? Ya, kesabaran adalah tapa yang tertinggi loh levelnya. Jangan main-main dengan itu ya. Jadi luar biasa. Dan dijelaskan pada orang tua, bisa saja orang tua tidak mengerti apa yang dia lakukan. Loh. Jadi ya maafkanlah karena mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Kita edukasilah orang tua kita. Yang paling penting begini, apapun ritual agama atau ajaran agama yang kita anut ya, yang paling penting itu adalah ini tercermin dari perilaku kita. Ini yang paling penting. Jadi jangan kita baca parita, baca kitab suci, tapi perilaku kita tuh masih nggak benar, tidak sejalan dengan kitab suci. Jadi misalkan kita baca kitab suci, orang tua kita entah kenapa menegur atau marah kita, terus kita lawan, itu nggak benar. Ya, salah satu berkah utama adalah bagaimana saat kita bisa mengajari orang tua kita mengenai kebenaran. Ini kan satu peluang sebenarnya. Kita belajar, kita ajarkan orang tua kita. Seperti itu. Oke, kasihilah mereka dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Begitu Yunita. Juga kepada bijak ya Pak. Bagaimana? Bersikapnya tidak kita menuntut orang tua atau diri kita anak sebagai cerdas saja ya. Jadi lebih bersikap lebih bijak ya bagaimana mensikapinya tersebut ya. Nah ini pertanyaan dari YouTube Bapak. Dari Ibu Niken. Pak Adi, anak saya ada traumatik yang membekas saat usia 7 tahun dan ternyata ada sampai sekarang. Cara mengatasinya bagaimana kalau anak ditanya sudah tidak mikir itu gitu. Kalau anaknya ditanya dia sudah nggak mikir itu katanya. Oke. Salah satu cara yang paling mudah untuk bisa memastikan bahwa pengalaman traumatik itu telah selesai, tidak lagi mengganggu diri kita atau diri seseorang, adalah dengan meminta dia mengingat kembali kejadian traumatik ini. Kalau misalkan anak tidak mau mengingat, berarti saya tahu ini belum selesai. Oke, kenapa dia nggak mau mengingat? Kalau misalkan pengalaman traumatik ini benar telah selesai, tidak lagi mengganggu diri seseorang, maka dia bisa mengingat kejadian itu, tetapi dia tidak terpengaruh sedikit pun. Bisa juga dia mengingat tapi hanya dalam bentuk fragmen-fragmen yang pecahan-pecahan ingatan. Jadi tidak utuh. Dan dia tidak terganggu. Kalau dia tidak mau ingat, saya mensinyalir ada sesuatu di situ. Maka solusinya adalah dengan dibantu. Di terapi bisa, Anda bisa menggunakan teknik The Heart Technique ya, THT bisa, Anda bisa cari di theheart.or.id. Anda juga bisa download dari situs adiwegono.com, itu ada tabs bagian download, Anda bisa klik dan di bagian bawah sendiri itu ada sebuah file yang judulnya Hypno EFT, Anda bisa download dan itu free, Anda bisa pakai. Tapi kalau Anda tidak mau atau tidak bisa melakukannya, saran saya adalah atas izin anak ya, atas izin anak, Anda nggak boleh maksa sebagai orang tua. Atas izin anak ini dibawa ke hipnoterapis klinis yang kompeten dan membantu dia mengatasi traumanya dia. Dan mengatasi trauma ini tidak sulit. Asal tahu caranya, tidak ada yang sulit. Begitu, Yunita. Oke, Pak. Kemudian ada lagi muncul pertanyaan, bagaimana cara memperbaiki konsep diri anak yang buruk? Oke, sebentar. Tidak apa-apa, bagaimana memperbaiki konsep diri anak yang buruk ya? Nah, caranya sebenarnya adalah satu, kita memberikan input-input positif. Jadi saya selalu menggunakan analogi begini. Kalau air, secangkir air, ini selama ini tanpa kita sadari, kita beri garam, sehingga airnya terasa asin, maka langkah yang paling logis adalah sekarang jangan tambah garam. Stop garamnya. Kalau kita sering berucap negatif pada anak, stop, jangan berucap negatif. Itu satu. Kemudian kita tambahkan gula dan air tawar ke dalam gelas ini.
Tujuannya apa? Karena kita nggak bisa menghilangkan garamnya, ya udah kita tambah air, kemudian kita tambah gula yang banyak, sehingga garamnya menjadi tawar dan airnya menjadi manis. Itu analogi yang mudah. Kalau memang nggak bisa, ya sudah, saran saya minta bantuan terapi saja, udah. Itu sudah paling cepat itu. Begitu, Yunita. Oke, paling cepat terapi ya. Dan tadi ada pertanyaan yang muncul dari panitia, bisa ditampilkan di slide. Nah, ini kalau misalkan penanaman sugesti sudah lewat dari usia emasnya, Pak, yang tadi Bapak sampaikan, apakah masih bisa sugesti itu ditanamkan ulang? Sangat bisa. Sugesti itu jangan berpikir bahwa anak itu harus dihipnosis, begitu, enggak. Ya, sugesti itu ingat, suggest itu kan saran. Jadi saat kita berinteraksi dengan seorang anak, kalau kita bilang, oh kamu tuh bisa loh, nak, itu sugesti loh itu. Ya, anak bilang, wah ini enggak bisa mah, ini saya susah. Alah, kamu pasti bisa, yakin bisa. Wis lah, ini mama bantu nih, kamu pasti bisa. Nah, sugesti kamu pasti bisa melakukan ini, kamu pasti berhasil mengerjakan ini dengan baik. Apapun yang kita ucapkan berulang-ulang, itu pasti masuk ke bawah sadar anak. Itu pasti. Jadi sugesti itu bisa sampai kapanpun. Kita yang dewasa, kalau kita ke dokter, tahu nggak, hati-hati loh. Kalau kita yang dewasa ini ke dokter bilang begini, waduh, ini kondisinya Anda ini berat loh, ini sulit sekali untuk sembuh. Itu sugesti dan Anda percaya, jadilah seperti itu. Tapi misalkan kalau dokternya ngerti soal hukum pikiran, dan dokter bilang, sebenarnya kondisinya agak berat ini. Tapi dokter bilang, oh ini nggak apa-apa ini. Pokoknya Anda istirahat saja, cukup istirahat, tidurnya cukup, kemudian Anda minum obat, ya. Ini pasti akan baik kok. Nah kalau Anda percaya, itu sugesti kan, badan berespon. Jadi sampai usia kapanpun sugesti itu bisa diberikan. Begitu Yunita. Tinggal prosesnya juga ya, berarti ya Pak ya. Oke, selanjutnya pertanyaannya banyak banget nih Pak, masuk Pak, nih panitia rada teteran juga. Kalau nggak dibacakan saja deh, kalau nggak dibacakan saja biar lebih cepat ya. Ya, bagaimana mengatasi untuk anak yang sulit berprestasi? Karena sebelumnya karena anak itu korban bullying, terbuli oleh teman sekolah, teman main, bahkan terbuli oleh gurunya sendiri. Akhirnya malas belajar dan antisosial, Pak. Waduh, lumayan ini Pak. Ini komplit pakai telur ini. Iya, saya bacanya aja sampai merinding, ini gimana nih? Temennya bully, teman mainnya bully dia, ya. Kemudian gurunya juga bully dia. Oke. Kalau ditanya bagaimana cara kita memantau anak ini ya, nomor 1, saya selalu kembalikan pada keluarga. Coba cek, anak ini di rumah pernah mengalami kekerasan enggak? Sering dipukul enggak? Kalau anak ini sering dalam tanda kutip ya, dibully di rumah oleh orang tuanya, maka kebiasaan ini akan dia alami terbawa ke lingkungan yang lain. Oke? So, kalau di rumah dia sering atau pernah dibully, dipukul, mungkin di rumah dididik dengan cara keras ya, maka di sekolah atau teman-temannya akan melakukan hal yang sama pada dia. Ini sejalan dengan cara kerja pikiran bawah sadar ya, akan sangat panjang dan teknis kalau saya jelaskan, tapi intinya adalah luka di dalam diri anak ini akan menyebar keluar dalam bentuk vibrasi. Luka di batinnya dia ya, secara emosi akan terpanjang lewat bawah sadarnya dalam bentuk vibrasi, dan vibrasi ini akan sampai ke teman-temannya yang menyatakan bahwa, hey, ini aku, ayo dibully, seperti itu. Jadi harus kita bereskan. Kalau misalkan di rumah tidak pernah terjadi sesuatu, berarti kan proses perundungan, lebih tepatnya bahasa Indonesia-nya, perundungan yang awal itu terjadi di mana? Di sekolah. Dan kalau ini tidak dibereskan, biasanya sekolah nggak bisa bereskan ini, biasanya nggak bisa. Paling ya orang tuanya dikasih tahu, atau anak yang membuli itu pun dari beberapa kasus yang saya pernah tangani, sekolah bahkan tidak berani menindak anak yang membuli ini. Akibatnya apa? Anak yang ini akhirnya membuli teman-teman yang lain gitu loh, kasihan. Jadi saran saya begini, kalau anak sudah kadung tidak suka sekolah, prestasi rendah, maka ini kasus yang serius dan harus segera diterapi, ditangani oleh terapis yang kompeten. Dan pindahkan dia dari sekolah itu. Cari sekolah lain, cari sekolah yang kecil, sekolah yang memperhatikan perkembangan psikologis anak. Akademik itu gampang, ya, bisa diikuti. Kalau perlu homeschooling, udah nggak usah sekolah formal. Kalau perlu, oke? Jadi
anak ini harus segera dibantu. Kalau tidak, hati-hati loh. Kalau tidak, lama-lama ini kan jadi karakternya dia sudah. Aku nggak mau sekolah, aku nggak bisa apa-apa, aku bodoh. Dan ingat loh ya, saya pernah bantu seorang anak yang sudah umur 21 tahun. Anak ini dulu sering dibully temannya waktu dia di SD. Di kelas 2, di kelas 3, di kelas 4. Oke? Anak ini kelihatannya baik-baik saja. Tapi begitu saya memproses akar masalahnya dia, itu ngamuknya luar biasa. Dia mengalami bereaksi hebat, dia marahnya luar biasa. Ini kemarahan yang dipendam, ditekan sekian lama nggak bisa keluar. Jadi, emosi yang muncul karena perundungan ini emosi yang sangat-sangat serius. Dan bagi para orang tua saya beritahu ya, apabila ada guru atau Anda sendiri, Anda melakukan bullying, kekerasan pada anak, verbal, ucapan, maupun emosional atau fisik, hati-hati loh. Undang-undang perlindungan anak itu bisa menjerat Anda loh. Guru yang melakukan kekerasan pada anak bisa kena, dan itu pidana masuk penjara yang cukup lama. Hati-hati. Demikian Yunita. Oh, wow. Iya. Dan ini pertanyaan tentang yang lumayan mungkin sering terjadi sekarang. Nah, bagaimana membuat kesepakatan dengan keluarga mertua untuk mengasuh anak? Di saat kami harus ke kantor, kami tidak tahu kata-kata apa saja yang diucapkan dalam pengasuhan. Nah, ini biasanya kalau seperti ini memang posisinya sulit. Karena kan orang tua itu biasanya ya, tapi tidak semua. Orang tua itu kan merasa mereka yang benar. Tapi tidak semua ya. Ya, kalau misalkan yang orang tua lakukan benar, ya kita terima kasih dong. Makanya perlu diedukasi, orang tuanya perlu sering diajak bicara. Oke? Dan kalau perlu disuruh nonton nih acara seperti gini, ikut webinar. Soalnya kalau Anda yang bicara, namanya Anda menantu, Anda bicara, mertua nggak setuju, ayo Anda bisa apa? Apalagi tinggalnya satu rumah sama mertua. Oke? Jadi Anda pinjam tangan, pinjam saya, pinjam Ibu Yunita, ya ikut acara ini, ya kami yang kasih tahu. Jadi mertua dengar, benar juga ya, benar juga. Oh, yang ngomong siapa? Pak Adi, dia percaya. Padahal yang saya sampaikan sama dengan yang Anda sampaikan. Sedikit cerita ya. Teman saya ini ada yang agak sedikit mengeluh mengenai suaminya gitu lah ya. Jadi dia beritahu suaminya nggak pernah mau dengar. Padahal dia bilang yang saya beritahu itu benar mengenai pendidikan atau parenting. Tapi sejak suaminya sering-sering diajak nonton webinar seperti ini, terus nonton video yang saya unggah di kanal YouTube, suaminya bilang apa? Wah, benar tuh yang Pak Adi ngomong tuh. Bagus tuh, benar. Teman ini japri saya. Saya sudah beritahu suami saya sejak sekian tahun yang lalu, Pak, hal yang sama, tapi dia nggak dengar. Saya bilang, kenapa dia nggak dengar Anda? Karena bagi suami Anda, bagi mertua Anda bukan figur otoritas. Itu yang membuat mereka nggak mau dengar. Walaupun yang Anda ucapkan itu benar, begitu loh. Begitu, Yunita? Iya. Oke. Nah, ini yang tadi tentang IP itu loh, Pak. Ya, reverse psychology. Maksudnya psikologi kebalikan yang dapat menyentil sifat kompetitif pada manusia. Saat dianggap tidak mampu, mereka tertantang untuk membuktikan anggapan itu salah. Kayak manajemen konflik itu mungkin ya, Pak ya? Oh, jadi caranya motivasi itu dibalik gitu loh. Jadi balik, motivasi itu ya, jadi kita memberikan rangsangan yang berlawanan. Jadi misalkan begini, kalau ada seseorang yang kita mau dia melakukan sesuatu, kita bisa bilang, kamu tidak mungkin bisa melakukan ini. Seperti itu. Ya. Saya beritahu ya, kalau misalkan ini mau melakukan seperti ini, itu harus hati-hati. Kenapa? Karena tidak semua anak bisa menerima ini. Anak yang bisa menerima tantangan seperti ini biasanya anak dengan tipe kepribadian yang dari sononya sangat kompetitif, yaitu tipe kepribadian yang koleris. Oke? Jadi ada empat tipe kepribadian, koleris, sanguin, melankoli, flegmatis ya. Nah, anak yang karakter dasarnya adalah koleris, anak yang suka tantangan, dikasih tantangan seperti itu, masa temanmu bisa, kamu nggak bisa? Kamu harusnya bisa lebih baik dari dia. Bikin malu aja kamu. Nah, anak yang suka tantangan begini akan bilang apa? Wow, saya buktikan itu. Saya akan buktikan saya bisa lebih baik dari dia. Itu dia mau. Tapi kalau Anda lakukan ini pada anak yang flegmatik, anak yang rileks, nggak suka konflik, ya,
atau anak yang melankoli, yang perasaannya halus. Alah gitu aja masa nggak bisa, kamu tuh goblok gitu. Masa kalah sama temanmu? Anak yang flagmatik bilang, ya wes lah, aku memang nggak bisa, aku memang goblok. Lah kalau kayak gitu gimana coba? Cilaka nggak kita? Oke? Ampun. Atau anak yang melankoli, yang perasaannya halus. Masa gitu aja kamu nggak bisa? Bodoh kamu ini. Apa yang dia lakukan? Dia tidak mau melakukan yang kita minta. Dia tidak mau kompetisi. Ditambah lagi apa? Dia sakit hati dan dia simpan di dalam awas kamu ya. Saya tidak akan bisa lupakan penghinaan ini. Saya akan ingat sampai mati ini. Itu orang melankoli seperti itu. Hati-hati. Itu jadi luka bagi dia. Saya lebih memilih untuk memotivasi anak itu, kalau saya diminta saran, motivasi anak dengan cara yang baik lah. Udah, nggak usah main tekan. Begitu Yunita. Iya. Setuju. Nah, ini dari Sung saya bacakan, bagaimana sebaiknya kami sebagai orang tua memperbaiki diri jika pada waktu anak di bawah usia 13 tahun orang tua pernah melakukan tindakan yang membuat alam bawah sadarnya tertekan sampai dewasa karena kami ingin membuat hubungan menjadi harmonis kembali. Bagaimana itu, Pak? Oke. Kalau misalkan anak melakukan, kita orang tua misalkan kita sadari bahwa kita telah melakukan satu kesalahan, yang saya sarankan pada orang tua adalah, satu, Anda akui kesalahan Anda minta maaf pada anak Anda. Loh, nggak bisa Pak. Orang tua nggak boleh minta maaf sama anak. Gengsi, bikin malu aja. Kok enak orang tua minta maaf sama? Lah, gimana sih anak ini? Anda kalau sudah buat salah, Anda perlu minta maaf sama anak Anda. Supaya anak belajar. Karena dia juga nanti jadi orang tua. Saya beritahu Anda ya orang tua ya. Anda minta maaf sama anak Anda pun, itu saja belum tentu loh lukanya itu sembuh loh, saya beritahu loh. Jadi Anda minta maaf sama anak Anda. Jangan ulangi lagi. Kalau ternyata Anda lihat anak Anda fine-fine saja, baik-baik saja, tidak ada masalah, ya sudah, jangan dikorek-korek. Nah, tempo hari waktu papa atau mama melakukan ini, kamu gimana? Ada masalah nggak? Kira-kira ada luka nggak? Coba kamu ingatin. Udah jangan dikorek. Oke? If it is not broken, don't fix it. Biarkan saja. Jalani saja. Diisi terus, dikasih gula, terus kita isi, kita berikan kasih pada anak ini, dan dia pasti akan bertumbuh dengan baik. Kalau misalkan ternyata ada masalah, ya sudah, kalau Anda nggak bisa membereskan, Anda perlu bantuan profesional. Anda bisa bawa anak ke konselor, Anda bisa bawa anak ke psikolog klinis, Anda bisa bawa anak ke ulama atau pendoa, ya terserah. Mungkin ke kiai kah, ke bante kah, ke pendeta kah, siapapun, kepada Anda, siapapun yang dipandang sebagai figur otoritas. Atau Anda kalau sudah mentok sini sana, mau cepat, ya sudah, Anda pergi ke hipnoterapis klinis. Seperti itu. Oke? Iya. Oke. Next pertanyaan. Nah, ini lucu nih, Pak. Apakah boleh ajak anak ke klub atau diskotik, Pak? Wah, sekarang lagi close ya. Daripada dia tahu dari teman bagaimana dunia gemerlap, wah dugem. Jadi lebih baik anak dengan orang tuanya, jadi setelah pulang bisa diskusi. Gimana itu? Ini yang tanya pasti papanya, belum. Ini saya yakin papa yang nanya. Ya. Saya sih menyarankan begini, Pak. Lebih baik menanamkan nilai-nilai moral yang kuat ke dalam diri anak. Oke, itu. Tanamkan nilai-nilai moral yang kuat dalam diri anak. Mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang benar, mana yang salah. Jadi anak tahu, anak punya rambu yang jelas. Apakah kita perlu bawa anak pergi ke tempat itu? Pertanyaan saya adalah, kalau ditanya apakah perlu, jawaban saya nggak perlu. Buat apa? Cukup kita kasih tahu. Dengan dia, kalau dia sudah punya rambu-rambu yang jelas dalam dirinya dia bisa menilai sendiri kok. Jadi tidak perlulah kalau menurut saya. Kalau Anda misalkan mau menunjukkan risiko yang bisa muncul karena orang ke sana, oke, Anda bisa cerita. Mungkin ada teman Anda atau anaknya mengalami sesuatu, atau Anda berikan dia gambaran lah, tapi nggak harus ke sana kok. Ya, nggak harus ke sana. Demikian. Iya. Ibaratnya seperti kita nggak perlu nunjukin yang jelek ya gitu ya, Pak ya. Atau begini, saya kasih sesuatu yang sedikit lebih ekstrim ya. Pertanyaan sekarang saya ganti ini. Pak Adi, bagaimana kalau saya tunjukkan ke anak kami situs porno, Pak? Dan kami nonton. Tapi saya kepikiran itu juga.
Saya bisa baca pikirannya Yunita soalnya nih. Kirim ke sini nih ya. Jadi bagaimana kalau saya nonton video porno sama anak kami, nanti saya jelaskan apa yang terjadi. Kira-kira kalau kayak gini bagaimana? Anda memberikan sebuah data baru yang anak tidak perlu tahu sebenarnya. Oke? Stimulus ini. Jadi nanti anak tanya, oh pap, itu katanya sudah diproteksi, sudah dikunci sama pemerintah. Cara bukanya gimana? Nah, Anda harus jelaskan ke dia. Ini jadi panjang urusannya. Udahlah, itu nggak usah itu. Lebih baik jelaskan saja secara yang benar seperti apa. Ya udah, itu aja. Jadi nggak perlu lah. Jangan cari masalah lah. Iya. Ini pertanyaan lagi saat apabila kita sudah menanamkan konsep diri pada anak, tapi lingkungan rumah dan keluarga belum mendukung. Ini kayaknya udah tadi ya, sama ya Pak ya, yang tentang mertua dan sebagainya. Ganti mertua, maksudnya begitu? Mau ganti mertua? Bisa, berapa itu? Sebentar, saya lihat di Zoom. Nah, bagaimana itu sudah? Ini panitia. Dibacakan saja deh kalau gitu, nggak usah ditampilkan di slide, dibacakan saja kalau. Ya. Pak Adi, anak saya saat ini kelas 11. Anak saya ini punya ambisi yang luar biasa besar, termotivasi dan komunitasnya yang selalu ikut lomba olimpiade sains dan sejenisnya. Kalau urusan belajar tidak diragukan lagi, bahkan saat ini dia mengejar agar bisa kuliah di salah satu universitas ternama di Amerika. Pertanyaannya, bagaimana mengatasi ego anak yang kemauannya sangat keras? Oke. Yang pertama, kalau memang anak ini punya daya juang yang sangat tinggi, itu patut disyukuri. Karena ini bukan sesuatu yang mudah loh membangun ini. Jadi anak yang punya daya juang tinggi, yang gigih, kemudian konsisten, persisten, dia tahu apa yang dia mau, dia fight untuk itu, ini kita perlu memberikan apresiasi dan dukungan yang tinggi. Itu yang pertama ya. Kemudian kita orang tua perlu membantu anak, memberikan dia perspektif yang lebih luas. Maksudnya apa? Kita perlu jelaskan pada dia misalkan mau kuliah di luar negeri, ini apakah sejalan dengan cita-citanya di akhir nanti setelah dia selesai kuliah. Jadi yang paling penting bukan kuliah di luar negeri, teman-teman. Saya mendapat email dari calon klien, jadi orang tuanya calon klien saya. Anaknya pada saat SMA dulu adalah anak yang sangat berprestasi secara akademik, bahkan juga sempat ikut dan menang berapa kali Olimpiade internasional. Oke, berarti kan otaknya encer banget nih. Satu yang saya sayangkan, dan ini akhirnya diakui orang tuanya. Kenapa? Anak selama SMA, SMP ya, hanya fokus di capaian akademik. Anak tidak dikembangkan di aspek sikap, aspek kepribadiannya yang lain. Sehingga terjadi ketimpangan yang luar biasa. Dan anak ini akhirnya sekolah di luar negeri. Sekolah di luar negeri, anak ini ternyata entah bagaimana akhirnya ketagihan main game. Kalau sudah ketagihan main game, apa yang terjadi? Pasti nilainya hancur. Sekolahnya drop out, dan anak ini kecewa berat dengan dirinya, marah dengan lingkungan, dan anak ini sekarang tidak mau berkumpul sama siapapun. Anak ini hanya di rumah, di kamar, mengunci diri, kerjanya hanya main game. Oke, itu satu. Satu lagi saya beritahu Anda teman-teman ya. Karena saya nangani kan banyak kasus nih, mulai tahun 2005 nih. Mulai tahun 2005 sampai sekarang. Ini sudah belum terlalu lama lah, baru kira-kira 15 tahun lah ya. Jadi ada sangat banyak kasus yang saya tangani. Ada lagi anak yang mendapat beasiswa full scholarship 4 tahun di salah satu universitas paling top di Amerika. 4 tahun full beasiswa. Hebat, luar biasa anak ini. Sayangnya dia kuliah di luar negeri ini tidak berdasarkan perencanaan hidup yang matang.
dia ambil kuliah yang ternyata setelah pulang ke Indonesia nggak bisa dipakai. Oke, jadi bayangkan kuliah di sana 4 tahun, ya bayar uang sekolahnya ditanggung sudah, dia ya bayar inilah biaya hidup sama sewa ini kamar di asrama, di dorm ya. Tapi dia akhirnya pulang ya nggak bisa berkarya seperti yang dia mau. Nah, waktu saya diskusi sama dia, saya gali, ternyata dia salah memilih jurusan. Ini bahaya ini. Jadi kalau misalkan anak yang begini pintar, daya juangnya tinggi, perlu dibantu, diberikan semacam kayak mapping, peta masa depannya seperti apa. Dia tidak berarti harus mengikuti ini, tapi paling tidak dia tahu dia mau kemana. Hidup seperti apa yang dia mau capai. Barulah dari sana ditarik mundur. Oke, berarti kuliahnya jurusan apa? Kemudian SMA-nya dia harus bagaimana. Seperti itu Yunita. Ini tidak mudah saya beritahu teman-teman ya. Saya mengikuti betul perkembangan anak kami 3 dan saya membantu mereka. Anak kami sejak SMA sudah tahu mau kemana. Makanya pada saat SMA walaupun nilai eksaktanya tinggi-tinggi semua, gurunya maksa masuk jurusan IPA, anak kami nggak mau. Anak kami langsung putuskan masuk IPS. Dan dia kuliah sesuai dengan jalur karir yang dia pilih. Dan semua jalan seperti yang direncanakan sampai sekarang. Seperti itu Yunita. Lebih kepada kemauan si anak dari dalamnya ya Pak ya? Ya, dia anaknya mau, daya juangnya sangat tinggi, itu sesuatu modal yang sangat besar. Orang tua perlu mendampingi. Kalau orang tua tidak paham, orang tua perlu bawa anak ke orang yang lebih paham. Jadi anak ini diberikan semacam kayak penjelasan kira-kira bagaimana cara yang benar untuk dia bisa membuat perencanaan hidup. Selesai kuliah ini mau apa? Itu yang lebih penting. Bukan mau kuliah apa. Selesai kuliah mau apa. Dan sekarang teman-teman perlu perhatikan ya. Dengan dunia yang berubah begini cepat, kita mulai ragu loh. Sebenarnya kita kuliah ini ada gunanya nggak? Ayo jujur. Oke? Betul. Setuju. Saya tidak mengatakan kuliah tidak penting, ingat. Ya, doktor saya 2, ingat loh ya. Berarti kuliah ini penting. Cuma yang harus kita pikirkan adalah, apakah yang kita jalani semasa kuliah ini nanti untuk hidup kita ini relevan nggak gitu loh. Coba, berapa orang di antara teman-teman yang di sini, yang ikut Zoom maupun nonton lewat YouTube, coba, berapa di antara Anda yang kerjanya, karirnya sekarang ini, usahanya sejalan, inline dengan apa yang Anda pelajari atau tekuni waktu kuliah? S1, S2, atau S3? Saya berani bilang di atas 95% nggak cocok. Yang cocok biasanya guru, dokter, itu biasanya cocok. Oke? Yang lainnya, saya pergi bank, ada teller. Kamu sekolahnya apa? Oh, saya sarjana arsitektur. Loh, kok jadi teller bank? Iya, Pak, ternyata lebih asik kerja sebagai teller. Lah dulu kuliahnya kok arsitektur? Iya, ikut teman soalnya. Akan repot kalau kayak begitu. Jadi, ada lagi saya punya sepupu, sekolahnya apa? Arsitektur. Di salah satu sekolah sangat top di Surabaya. Setengah mati itu sekolahnya ya. Sekarang kerjanya apa? Dia bisnisnya apa? Ekspedisi muatan kapal laut. Dan dia juga seorang agen asuransi yang berhasil. Coba. Terus saya bilang sama dia, kalau gitu ngapain kamu kuliah 5 tahun lebih, tiap malam kurang tidur, untuk buat gambar? Dia bilang, ya itulah kok. Kalau tahu begitu mah, lebih dulu kuliahnya ada yang berat-berat. Begitu Yunita? Iya.